Nah, di hari Kamis ini kita sempat melihat ada beberapa pergerakan yang memang sebetulnya tidak terlalu besar juga, terutama tadi malam sampai detik, kurang lebih detik terakhir ya menjelang penutupan, saya tidak melihat ada gebrakan ataupun perubahan sentimen, tapi juga di sisi lain pergerakannya juga relatif lebih sempit dibandingkan sehari sebelumnya. Oke, katakanlah memang relatif tenang, tapi apakah ini berarti kita sudah selesai atau memang masih ada yang dituju atau yang dinantikan? Nah, seperti yang kemarin saya sempat sebutkan, bahwasanya di hari Kamis itu akan muncul data ekonomi dan tentunya pidato Trump kembali akan menjadi sorotan utama. Berikut ulasannya. Oke, Trump tarif sepertinya sudah mulai melebar dan kali ini bisa dibilang target atau sasarannya persis dengan apa yang kita duga di minggu pertama kemarin ya. Atau lebih tepatnya sebelum pidato dari Donald Trump di awal pelantikan, yaitu kaitannya dengan target Rusia. Nah, sepertinya ini akan terjadi teman-teman. Untuk beberapa waktu ke depan, memang target utamanya adalah untuk mengakurkan atau mendamaikan Rusia Ukraina. Tapi kelihatannya ini akan menjadi hal yang cukup sulit. Karena satu sisi kalau kemarin dia sempat mengklaim berhasil untuk mendorong Israel dan Hamas melakukan gencatan senjata, sepertinya untuk kali ini Rusia versus Ukraina agak-agak sedikit rumit. Kenapa? Alasannya sederhana, karena Putin sendiri tidak mau disetir dan walaupun punya hubungan yang cukup bagus ataupun cukup baik antara Putin dan Trump dibandingkan Putin dengan Biden, tapi yang jelas dia tidak akan bisa ditekan begitu saja. Nah, ancaman yang terbaru oleh Trump yaitu kaitannya dengan tarif yang akan diberlakukan terhadap semua barang, semua komponen yang dilakukan atau didagangkan atau dijual dari Rusia ke Amerika, itu akan dikenakan tarif yang sangat-sangat maksimal atau dengan kata lain sangat besar. Nah, apakah ini akan membuat Putin ketakutan atau tidak? Saya sih agak ragu dan beberapa pengamat juga ternyata menunjukkan keraguan itu. Kenapa? Simpelnya adalah perdagangan antara Amerika dengan Rusia hampir bisa dikatakan sedikit dan itu berarti hampir bisa dibilang tidak terpengaruh kalaupun dilakukan kebijakan tarif tersebut. Nah, tapi kita lihatlah perkembangan ke depan apakah justru ini akan strategis atau tidak. Yang jelas kalau misalkan Trump ingin mengancam Putin dengan sedemikian rupa menggunakan tarif atau alasan tarif, maka yang harus diincar adalah barang yang dijual oleh Rusia dan itu notabene sangat penting atau sangat strategis untuk penghasilan ataupun pemasukan Rusia. Mengingat Rusia sudah banyak terkena sanksi dari G7 ataupun bahkan negara-negara lainnya kaitannya dengan penghasilan dari sisi minyak. Nah, ini akan kita cukup menarik ya. Kalau misalkan iya, saya rasa mungkin Putin akan tergerak hatinya untuk melakukan kesepakatan damai dengan Ukraina. Tapi kalau tidak, ya ini akan menjadi bumerang untuk Donald Trump. Kemudian berita terbaru pagi tadi saya sempat mendapatkan informasi yaitu terkait dengan press conference yang dilakukan oleh perwakilan dari Minister of Finance atau Kementerian Keuangan, kemudian Regulator Sekuritas dan juga PBOC, Bank Sentral China. Apa itu yang didapatkan? Intinya adalah mereka akan melakukan yang namanya pengerahan ya. Pengerahan yang kali ini diutarakan adalah terkait dengan sasaran tembaknya pasar saham. Jadi ceritanya semua perusahaan-perusahaan terbuka itu dikerahkan untuk membeli kembali lebih banyak saham dan termasuk juga perusahaan asuransi negara yang harus meningkatkan investasi di saham A. Ya, saham A ini adalah saham-saham unggulan di China dan sepertinya tadi pagi memang kita sudah sempat dapatkan kenaikan untuk ekuitas China. Sayangnya di Hong Kong alias Hang Seng itu tidak terlihat teman-teman. Tapi apakah ini akan menjadi tanda-tanda bahwa kedepannya mungkin akan ada intervensi? Kelihatannya begitu. Kalau misalkan lihat dari pernyataan PBOC, mereka mengatakan akan menyediakan likuiditas yang lebih besar. Ini gunanya adalah untuk mendanai pembelian saham di waktu yang tepat. Jadi saya garis bawahi di situ waktu yang tepat. Yang dicurigai adalah itu adalah bentuk intervensi terhadap pasar saham China ataupun bahkan bisa saja Hong Kong ya ikut berpengaruh dan itu berarti kita akan melihat gebrakan itu mungkin baru akan muncul beberapa waktu ke depan. Cuman masalahnya pertanyaannya adalah waktu yang tepat ini kapan? Perkiraan saya kalau memang ini kaitannya dengan serupa dengan intervensi tapi di pasar saham berarti kalau misalkan dicurigai harga saham itu tertekan turun sangat drastis dan bahkan sangat besar, maka kemungkinan istilah negara akan bertindak. Dalam hal ini berarti regulator sekuritas ataupun bahkan PBOC akan melakukan pembelian dan itu akan mempengaruhi tingkat ataupun harga sahamnya. Nah, jadi kita tinggal tunggu saja. Apakah ini juga akan berlaku untuk Hang Seng atau terpengaruh apa tidaknya? Kita belum tahu, tapi untuk beberapa waktu depan sampai at least mungkin sampai menjelang Imlek ya atau libur Imlek minggu depan, saya rasa patut dicurigai. Nah, kemudian terkait dengan pertemuan BOJ. Hari ini adalah hari pertama, jadi BOJ meeting ini dilakukan mirip dengan
Fed ataupun FOMC meeting ya. Mereka melakukannya 2 kali atau 2 hari, yaitu di hari pertamanya biasanya mereka akan berdiskusi dan juga berdebat dan adu argumen ya, apa yang harus dilakukan atau apa yang bisa disimpulkan. Nah, di hari kedua nantinya itu akan disampaikan terkait dengan keputusan ataupun bahkan hasil perdebatan mereka. Nah, ini yang cukup menarik. Kelihatannya dalam 1 atau 2 bulan terakhir dari sejak bulan Desember, kita selalu melihat pernyataan-pernyataan dari BOJ ataupun bahkan Kementerian Keuangan, dan secara spesifik lebih kepada pernyataan menuju kepada kenaikan upah. Ya, dan itu yang saya rasa semakin intens di tahun ini atau di awal tahun ini dengan pernyataan dari Deputi Gubernur Himino di tanggal 14 Januari yang lalu, bahwa katanya akan banyak perusahaan-perusahaan yang berencana untuk menaikkan upah. Ya, jumlahnya kemungkinan bisa sama dengan tahun lalu atau lebih banyak dari tahun lalu. Nah, ini yang juga disyaratkan kemungkinan akan lebih mendukung untuk yang namanya kenaikan suku bunga dari BOJ. Jadi kalau misalnya begini, berarti besok kemungkinan besar untuk terjadinya kenaikan 25 basis point dari BOJ. Nah, bahayanya gini teman-teman, kalau memang ternyata dia menunda ataupun menahan suku bunga, maka yang akan terlihat adalah mata uang yen atau Japanese yen itu akan sangat-sangat lemah terhadap US dollar, dan mungkin kita akan lihat spike ataupun kenaikan sangat terjal atau bahkan sangat tinggi, dan bahkan 160 pun akan lebih mudah ditembus dengan sekejap. Nah, ini karena ada spekulasi ataupun spekulan-spekulan yang cenderung mendorong, diakibatkan dengan apa yang sudah terjadi pada Trump ataupun sudah munculnya Trump, diperkirakan akan membuat penguatan pada US dollar. Di sisi lain, 1 minggu terakhir kita melihat justru dolar mengalami pelemahan atau penurunan. Jadi saya rasa mereka akan memanfaatkan momentum itu, terlebih minggu depan kan memang ternyata Federal Reserve atau FOMC akan mempertahankan tingkat suku bunga acuannya. Jadi mereka mau tidak mau harus menaikkan suku bunga sekarang, karena kalau misalkan dia tunda sampai ke bulan Maret, kelihatannya akan sangat krusial. Jadi akan lebih fatal lagi kepada mata uangnya. Nah, sementara itu ada laporan terkait dengan ECB. Sepertinya ECB minggu depan hampir bisa dipastikan juga akan melakukan cut rate sebesar 25 basis point. Jadi dari Nagel mengatakan bahwa dirinya dan juga kawan-kawan dari para pejabat ECB confirm mereka cukup yakin bahwa inflasi akan kembali ke target mereka 2%. Jadi ya di tahun ini perkiranya di pertengahan tahun lah menurut Nagel. Nah, tentunya pasar akan mencermati kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan. Tapi alasan yang sederhana dari Nagel adalah terkait dengan momentum upah yang sudah mulai normal kembali, kemudian juga terkait dengan ekonomi Eropa yang masih cenderung lemah. Nah, di sisi lain, para pejabat ataupun mayoritas dari pejabat ECB ini menilai kemungkinan suku bunga ini masih bisa diturunkan, dan bahkan ini adalah sinyal ataupun indikasi bisa saja ECB melakukan pemangkasan 2 kali beruntun di bulan Januari ataupun bahkan di pertemuan bulan Maret. Nah, ini adalah agenda Bank Sentral ke depan, teman-teman. Jadi hari ini kita start dengan BOJ dan keputusan akan dimunculkan besok, yaitu di tanggal 24 Januari. Kemungkinan adalah menaikkan suku bunga dengan ekspektasi naik 25 basis point, dan tentunya USD Japanese Yen berpotensi mengalami penurunan. Nah, kemudian minggu depan lagi di tanggal 28-29 Januari itulah pertemuan FOMC dengan ekspektasi adalah unchanged, alias tidak berubah suku bunganya, tapi fokus utamanya akan tertuju pada pernyataan Powell. Clue-nya teman-teman, yang dibutuhkan atau yang dicari oleh para pelaku pasar dalam hal ini adalah kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Fed berikutnya, alias di pertemuan berikutnya. Artinya gini, pertemuan bulan Januari itu hampir bisa dipastikan 98% sudah diantisipasi untuk tidak adanya perubahan suku bunga. Jadi mereka akan penasaran kepada apa yang disampaikan oleh Powell. Dan petunjuk yang dibutuhkan itulah terkait dengan pernyataan bahwa mereka akan tetap bergantung pada data ekonomi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kemungkinannya mereka masih tetap terbuka untuk pemangkasan, entah itu di bulan Maret atau bahkan di sepanjang tahun 2025 ini. Nah, jadi kalau 2 clue itu ternyata didapatkan, saya rasa kita akan dapatkan pelemahan US dollar ya. Artinya ada kesempatan untuk emas atau bahkan indeks saham kembali mengalami kenaikan. Hanya saja mungkin kita akan juga melihat dari dampak sisi lain, yaitu kaitannya dengan Imlek, Chinese Lunar New Year, yang akan juga dilakukan atau terjadi tanggal 29 Januari mendatang. Kemudian Bank of Canada, di tanggal 29 Januari, beberapa jam setelah FOMC, diperkirakan akan melakukan pemangkasan 25 basis point. Kemudian ECB di tanggal 30 Januarinya akan menutup pertemuan Bank Sentral sekaligus menutup akhir bulan dengan pemangkasan 25 basis point. Jadi, di antara semua bank sentral ini akan melakukan pemangkasan
dan hanya satu yang melakukan kenaikan, yaitu BOJ. Nah, kecuali untuk FOMC memang dipertahankan, tapi intinya adalah semua ini masih tetap dalam jalur atau siklus penurunan suku bunga. Kira-kira apakah akan terjadi kejutan atau tidak? Ya, saya rasa bekal untuk minggu depan kita sudah coba untuk memahami terlebih dulu. Nah, untuk nanti malam akan ada beberapa data ekonomi, tapi saya akan pantau inilah initial jobless claim, kemudian juga terkait dengan Presiden Trump speak. Saya rasa Trump akan bicara atau pidato di momen yang memang kalau tidak salah hari ini masih tetap dalam pertemuan Davos ya, pertemuan ekonomi dunia, sehingga kita akan dengarkan apa yang akan disampaikan, termasuk juga kebijakan tarif. Saya rasa itu yang masih tetap ditahan-tahan. Yang kita tunggu sebetulnya kebijakan tarif universal itu muncul atau tidak, berapa besar. Kalau memang ternyata cukup besar, ya itu mungkin akan menjadi faktor perubahan sentimen, ada kekhawatiran tersebut yang akhirnya memicu kepada permintaan safe haven lebih tinggi, sehingga akhirnya emas mungkin akan melencang ataupun naik lebih kencang, tapi saham dan juga ada currency yang relatif berlawanan dengan US dollar, kemungkinan akan relatif mengalami penurunan. Nah, jadi kita tinggal tunggu saja apakah di momen hari ini Trump akan menyampaikan terkait dengan kebijakan tersebut, atau mereka atau Amerika kecenderungannya untuk menahan diri untuk tidak mengumumkan secara verbal atau bahkan secara tergesa-gesa. Ya, seperti yang terlihat dalam 1 minggu terakhir ya, atau 3 hari terakhir, pernyataan-pernyataan Trump kaitannya dengan kebijakan tarif itu dilakukan secara bertahap, sehingga market tidak terlalu kaget.